Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, sebuah ruang untuk menelusuri jejak sejarah. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, ada banyak kisah tentang kejayaan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar yang meninggalkan jejak mendalam. Kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan Kadiri, puncak dan keruntuhan Wangsa Isyana. Sebuah kerajaan yang pernah berjaya di tanah Jawa, melahirkan pemimpin besar seperti Jayabaya dan meninggalkan warisan yang tetap hidup hingga kini. Mari kita telusuri bagaimana Kadiri mencapai puncak keemasannya, menghadapi persaingan dengan Jenggala, hingga akhirnya runtuh dan digantikan oleh kekuatan baru. Setelah kehancuran kerajaan Medang akibat serangan dari Sriwijaya, Wangsa Isyana yang pernah berjaya di Jawa terpaksa mencari cara untuk bertahan. Dalam situasi yang penuh kekacauan, muncul seorang raja yang kelak dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Jawa, yakni Airlangga. Ia adalah putra Udayana, Raja Bali, dan Mahendradatta, seorang putri dari Wangsa Isyana. Pada usia muda, Airlangga harus menyaksikan keruntuhan Medang dan hidup dalam pelarian, sebelum akhirnya membangun kembali kejayaan keluarganya. Setelah beberapa tahun berlalu, Airlangga berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya dan mendirikan kerajaan baru di Jawa bagian timur. Dengan kepemimpinan yang cakap, ia mampu mengatasi berbagai tantangan, baik dari ancaman luar maupun dari dalam negeri. Kerajaan yang ia bangun perlahan berkembang menjadi pusat kekuasaan yang kuat, dengan ekonomi yang stabil dan kebudayaan yang mulai bangkit kembali setelah kehancuran Medang. Namun, menjelang akhir hidupnya, Airlangga dihadapkan pada dilema besar. Kedua putranya bersaing untuk merebut takhta, dan ketegangan antara keduanya semakin meningkat. Demi menghindari perang saudara yang berkepanjangan, Airlangga mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Satu bagian yang dikenal sebagai Kerajaan Kadiri, berpusat di daerah yang kini menjadi wilayah Kediri, dan satu lagi adalah Kerajaan Jenggala yang mencakup daerah sekitar delta Sungai Brantas. Keputusan ini memang berhasil menghindarkan perang langsung pada masa Airlangga, tetapi di kemudian hari justru menjadi pemicu persaingan panjang antara Kadiri dan Jenggala. Kedua kerajaan ini sama-sama mengklaim sebagai pewaris sah kejayaan Airlangga, sehingga benturan kepentingan tidak dapat dihindari. Selain itu, pembagian wilayah ini juga mencerminkan perbedaan strategis dalam penguasaan ekonomi. Kadiri lebih mengandalkan pertanian dan jalur perdagangan darat, sementara Jenggala memiliki akses lebih luas ke pelabuhan dan jalur perdagangan laut. Awalnya, Kadiri berkembang dengan pesat karena wilayahnya yang subur dan dukungan dari para petani serta golongan Brahmana. Keberadaan Sungai Brantas menjadi aset penting bagi Kadiri, memungkinkan pengairan yang baik untuk pertanian dan menjadi jalur perdagangan utama di pedalaman Jawa. Sementara itu, Jenggala yang lebih berorientasi maritim berusaha memperkuat pengaruhnya di jalur perdagangan laut yang sering kali berbenturan dengan kepentingan Kadiri. Meski pada awalnya kedua kerajaan ini masih bisa berdiri berdampingan, ketegangan antara mereka terus meningkat. Pertarungan untuk menjadi kekuatan dominan di Jawa semakin tak terhindarkan, dan persaingan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan politik di wilayah tersebut selama berabad-abad berikutnya. Kadiri, dengan stabilitasnya yang lebih kuat, akhirnya muncul sebagai kekuatan dominan, tetapi bayang-bayang persaingan dengan Jenggala tidak pernah benar-benar hilang. Pembagian kerajaan oleh Airlangga yang awalnya dimaksudkan untuk menghindari konflik justru menciptakan dinamika politik yang berlarut-larut. Perebutan kekuasaan, aliansi yang berubah-ubah, dan strategi politik yang dimainkan oleh kedua belah pihak menjadi latar belakang dari perjalanan sejarah Jawa pada masa berikutnya. Inilah awal dari babak panjang yang akan membawa Kadiri ke puncak kejayaan, sekaligus menuju titik keruntuhannya. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kerajaan Kadiri mencapai puncak kejayaannya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana,
dan memiliki wawasan luas dalam strategi pemerintahan serta kebudayaan. Di bawah kepemimpinannya, Kadiri tumbuh menjadi pusat kekuatan di Jawa, tidak hanya dalam bidang militer dan ekonomi, tetapi juga dalam kebudayaan dan kepercayaan spiritual. Salah satu peninggalan terbesar Jayabaya adalah Jangka Jayabaya, sebuah ramalan yang hingga kini masih dikenal luas di Nusantara. Ramalan ini diyakini berisi gambaran masa depan, termasuk tentang peralihan kekuasaan, datangnya penjajah, dan kebangkitan bangsa Indonesia di kemudian hari. Kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya begitu kuat, sehingga banyak pemimpin di Nusantara menjadikannya sebagai pedoman dalam membaca situasi politik dan sosial. Selain dikenal sebagai pemimpin visioner, Jayabaya juga membawa Kadiri ke era kejayaan ekonomi. Letak kerajaan yang strategis di dekat Sungai Brantas menjadikannya pusat perdagangan yang menghubungkan wilayah pedalaman Jawa dengan daerah pesisir. Barang-barang seperti beras, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya menjadi komoditas utama dalam perdagangan, baik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun dengan pedagang asing yang singgah di pelabuhan-pelabuhan sekitar Jawa. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini turut memperkuat stabilitas kerajaan, memungkinkan Jayabaya untuk memperluas pengaruh politiknya. Di bidang kebudayaan, Kadiri mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang sastra. Salah satu karya besar dari masa ini adalah Kakawin Bharatayuddha, sebuah epos yang mengisahkan peperangan besar antara Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata, tetapi dengan sentuhan lokal yang mencerminkan nilai-nilai dan realitas politik di Jawa. Kakawin ini ditulis oleh Mpu Sedah dan diselesaikan oleh Mpu Panuluh atas perintah Raja Jayabaya. Kehadiran karya sastra semacam ini tidak hanya memperkaya kebudayaan Jawa, tetapi juga memperkuat identitas Kadiri sebagai pusat intelektual dan spiritual di Nusantara. Keberhasilan Jayabaya dalam memimpin Kadiri juga tercermin dalam kemampuannya menjaga stabilitas internal. Di saat kerajaan-kerajaan lain kerap terpecah oleh konflik internal dan perebutan takhta, Jayabaya mampu mempertahankan persatuan di dalam kerajaannya. Ia memiliki hubungan yang erat dengan kaum Brahmana dan pendeta, sehingga sistem keagamaan dan kepercayaan di Kadiri berkembang harmonis. Dukungan dari kalangan Brahmana juga memperkuat legitimasi kekuasaannya, menjadikannya raja yang dihormati bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin rakyat. Namun, kejayaan Kadiri di bawah Jayabaya juga menghadapi tantangan dari luar. Beberapa kerajaan di sekitarnya melihat Kadiri sebagai ancaman, terutama karena pengaruh politik dan ekonominya yang semakin besar. Meskipun Jayabaya mampu mengatasi berbagai ancaman, bayang-bayang persaingan dengan kerajaan lain tetap menjadi faktor yang akan menentukan nasib Kadiri di masa mendatang. Masa pemerintahan Jayabaya menjadi titik puncak kejayaan Kadiri, di mana kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan berkembang pesat. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Setelah Jayabaya wafat, Kadiri menghadapi tantangan baru yang perlahan menggoyahkan fondasi kerajaan yang telah ia bangun. Kerajaan Kadiri mencapai puncak kemegahannya ketika ekonomi berkembang pesat dan wilayahnya menjadi pusat perdagangan yang strategis. Sungai Brantas yang mengalir di jantung kerajaan menjadi jalur utama bagi perdagangan dan distribusi hasil bumi. Dari pedalaman Jawa hingga pesisir utara, barang-barang seperti beras, rempah-rempah, emas, dan hasil kerajinan mengalir tanpa henti, menjadikan Kadiri sebagai pusat ekonomi yang makmur. Keberhasilan ekonomi ini tidak lepas dari letak geografis Kadiri yang menguntungkan. Dengan menguasai jalur perdagangan di pesisir utara Jawa, kerajaan ini memiliki akses langsung ke perdagangan internasional yang melibatkan pedagang dari Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah Asia Tenggara lainnya seperti Champa dan Sriwijaya. Bahkan kapal-kapal dari India dan Tiongkok sering singgah untuk melakukan pertukaran barang. Kain sutra keramik dan perhiasan dari Tiongkok menjadi barang yang sangat diminati, sementara para pedagang asing membawa pulang rempah-rempah dan hasil bumi dari Jawa. Selain perdagangan,
pertanian juga menjadi pilar utama ekonomi Kadiri. Tanah yang subur di sepanjang Sungai Brantas memungkinkan sistem pertanian berkembang dengan baik. Teknik irigasi yang maju membuat produksi beras melimpah, menjadikan Kadiri sebagai lumbung pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan rakyatnya sendiri, tetapi juga mampu mengekspor ke wilayah lain. Para petani hidup dalam kondisi yang relatif makmur, dan kelebihan hasil pertanian memperkuat ekonomi kerajaan, memastikan kestabilan sosial dan politik. Kemakmuran ekonomi ini juga berdampak pada perkembangan seni dan budaya. Dengan tersedianya sumber daya yang melimpah, para raja Kadiri dapat mendukung perkembangan sastra, seni pertunjukan, dan arsitektur. Relief-relief pada candi-candi serta naskah sastra dari masa ini menunjukkan bagaimana seni berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selain Kakawin Bharatayuda yang terkenal, ada pula karya sastra lain seperti Kakawin Gatotkaca dan Arjuna Wiwaha yang memperkaya budaya Nusantara. Selain seni, pengaruh agama dan kepercayaan juga semakin kuat. Keberadaan berbagai candi dan tempat ibadah mencerminkan bagaimana agama Hindu dan Buddha berkembang secara harmonis di Kadiri. Para Brahmana memiliki peran penting dalam mengajarkan ajaran moral dan spiritual, sementara raja-raja Kadiri dianggap sebagai pemimpin yang tidak hanya berkuasa dalam urusan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Namun, di balik semua kemegahan ini, persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain terus berlangsung. Kadiri harus menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang berusaha menguasai jalur perdagangan yang sama. Meskipun untuk sementara Kadiri mampu mempertahankan supremasinya, ketegangan politik dan militer semakin meningkat seiring dengan ambisi kerajaan-kerajaan lain yang ingin merebut kejayaan tersebut. Kemajuan ekonomi dan kejayaan budaya yang dinikmati oleh Kadiri pada masa ini menunjukkan betapa kuatnya kerajaan ini sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan besar lainnya, kekayaan dan kemegahan ini pada akhirnya juga menjadi sasaran dari pihak-pihak yang ingin merebutnya. Apa yang telah dibangun dengan susah payah mulai menghadapi ancaman yang semakin nyata, menandakan babak baru dalam sejarah panjang Kadiri. Sejak awal, hubungan antara Kadiri dan Jenggala dipenuhi dengan ketegangan. Pembagian kerajaan oleh Airlangga yang bermaksud mencegah perebutan takhta di antara keturunannya justru menjadi akar dari konflik berkepanjangan. Kadiri dan Jenggala yang seharusnya hidup berdampingan malah terus bersaing untuk menjadi kekuatan utama di Jawa. Persaingan ini tidak hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan militer. Kadiri yang memiliki kontrol atas daerah subur di sekitar Sungai Brantas dan jalur perdagangan penting di pedalaman menjadi pusat ekonomi yang kuat. Sementara itu Jenggala, dengan letaknya yang strategis di pesisir timur, memiliki akses langsung ke perdagangan laut. Posisi ini membuat kedua kerajaan saling berebut pengaruh dan sumber daya. Beberapa kali terjadi bentrokan di perbatasan di mana pasukan dari kedua kerajaan berusaha memperluas wilayah masing-masing. Meskipun Kadiri berada dalam posisi yang lebih kuat, Jenggala tidak mudah ditundukkan. Selama bertahun-tahun, perang pecah antara keduanya dengan berbagai pertempuran yang menguras sumber daya dan tenaga. Pada masa pemerintahan Jayabaya, Kadiri berhasil mempertahankan supremasinya, tetapi ketegangan dengan Jenggala tetap membara. Jayabaya dengan kepemimpinannya yang kuat mampu mengatasi ancaman dari Jenggala dan menjaga stabilitas kerajaan. Namun, meskipun Jayabaya berhasil menegakkan supremasi Kadiri, peperangan yang terus berlangsung berdampak pada kestabilan kerajaan. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat terpaksa dialihkan untuk mendukung peperangan. Selain itu, konflik ini juga melemahkan hubungan di antara bangsawan dan pejabat kerajaan karena banyak pihak yang memiliki kepentingan sendiri dalam persaingan ini. Di tengah ketegangan ini,
Para pedagang dan rakyat biasa yang berada di wilayah perbatasan seringkali menjadi korban. Desa-desa yang terletak di antara wilayah Kadiri dan Jenggala menjadi sasaran serangan, menyebabkan penderitaan bagi rakyat kecil. Gangguan terhadap perdagangan dan pertanian akibat peperangan ini juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Meskipun Jayabaya mampu mengendalikan keadaan selama masa pemerintahannya, ketegangan ini tidak benar-benar berakhir. Setelah wafatnya Jayabaya, Kadiri mulai menghadapi tantangan yang lebih besar. Jenggala yang terus mencari kesempatan untuk bangkit, mulai memperkuat posisinya. Perebutan kekuasaan di dalam istana Kadiri sendiri juga mulai terjadi, menandakan bahwa kerajaan ini perlahan-lahan memasuki masa sulit. Pertentangan dengan Jenggala menjadi salah satu faktor utama yang memperlemah Kadiri. Meskipun kerajaan ini pernah mencapai kejayaan di bawah Jayabaya, konflik yang terus berlangsung tanpa penyelesaian justru menjadi bumerang. Di masa depan, persaingan ini akan membuka celah bagi kekuatan lain untuk bangkit dan mengancam eksistensi Kadiri. Sejarah mencatat bahwa persaingan antar saudara yang tidak terselesaikan seringkali menjadi awal dari kehancuran, dan hal ini tidak terkecuali bagi Kadiri. Setelah wafatnya Jayabaya, kerajaan Kadiri memasuki masa yang penuh gejolak. Raja-raja penggantinya tidak mampu mempertahankan stabilitas seperti yang dilakukan oleh pendahulunya. Konflik internal mulai merajalela, terutama di dalam lingkungan keluarga kerajaan sendiri. Para bangsawan dan pejabat tinggi mulai saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh, menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Perebutan takhta semakin memperburuk keadaan. Beberapa pangeran dan keluarga bangsawan merasa berhak atas kekuasaan, sehingga seringkali terjadi intrik politik dan persekongkolan di dalam istana. Akibatnya, pemerintahan menjadi lemah dan kehilangan fokus dalam mengurus kerajaan. Para pemimpin lebih sibuk mempertahankan posisi mereka daripada memikirkan kesejahteraan rakyat dan keamanan wilayah. Di saat yang sama, pemberontakan mulai muncul di berbagai daerah. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang tidak stabil menyebabkan beberapa wilayah mencoba melepaskan diri dari pengaruh Kadiri. Para pejabat lokal yang merasa kurang diperhatikan mulai bertindak sendiri, mengurangi loyalitas mereka kepada raja. Hal ini semakin memperlemah cengkeraman Kadiri atas wilayahnya sendiri. Kebijakan ekonomi yang tidak stabil juga mempercepat kemunduran Kadiri. Perang yang berkepanjangan dengan Jenggala telah menguras sumber daya kerajaan. Pajak yang tinggi untuk membiayai militer menyebabkan rakyat terbebani, sementara perdagangan terganggu akibat konflik yang tak kunjung usai. Para pedagang mulai mencari jalur lain yang lebih aman, mengurangi pemasukan bagi kerajaan. Selain itu, gangguan dari luar mulai meningkat. Beberapa kerajaan di sekitar Kadiri melihat kesempatan untuk melemahkan atau bahkan menaklukkan kerajaan ini. Dengan kondisi internal yang tidak stabil, Kadiri menjadi semakin rentan terhadap serangan. Ancaman tidak hanya datang dari Jenggala, tetapi juga dari kerajaan-kerajaan lain yang mulai melihat kelemahan Kadiri sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka. Di tengah situasi yang semakin memburuk, muncul beberapa upaya untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tanpa kepemimpinan yang kuat seperti pada masa Jayabaya, usaha ini tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan Kadiri. Para raja yang naik takhta setelahnya tidak memiliki kecakapan yang sama dalam mengelola pemerintahan dan menjaga persatuan di dalam istana. Kemerosotan Kadiri tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari berbagai konflik yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Dari perebutan kekuasaan di dalam kerajaan hingga pemberontakan dari berbagai daerah, semua faktor ini perlahan-lahan melemahkan fondasi Kadiri. Kejayaan yang pernah dicapai di masa lalu mulai pudar, dan bayang-bayang kehancuran semakin nyata. Pada akhirnya, kondisi ini membuka peluang bagi kekuatan baru untuk bangkit dan menggantikan Kadiri sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Sejarah telah menunjukkan bahwa kerajaan yang tidak mampu mengatasi konflik internal akan mudah ditaklukkan oleh kekuatan lain. Kadiri, yang pernah menjadi simbol kejayaan Wangsa Isyana,
kini berada di ambang kejatuhan. Pada masa pemerintahan Kertajaya, Kerajaan Kadiri menghadapi salah satu ancaman terbesar dalam sejarahnya. Raja Kertajaya dikenal sebagai penguasa yang semakin jauh dari rakyatnya. Kebijakannya yang keras dan keinginannya untuk menegaskan kekuasaannya atas kaum Brahmana menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pendeta dan pemuka agama. Kaum Brahmana yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam kerajaan merasa terancam dan mulai mencari perlindungan di tempat lain. Di saat yang sama, sebuah kekuatan baru sedang bangkit di Tumapel, sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan Kadiri. Pemimpinnya Ken Arok adalah seorang tokoh yang cerdik dan ambisius. Ia melihat ketidakpuasan rakyat dan kaum Brahmana sebagai peluang besar untuk menggulingkan Kadiri. Dengan dukungan penuh dari para Brahmana yang menentang Kertajaya, Ken Arok mulai menggalang kekuatan untuk menantang kerajaan yang telah lama berkuasa di Jawa ini. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ken Arok memimpin pasukannya untuk menentang Kadiri secara langsung. Pertempuran besar pun terjadi di Ganter, di mana pasukan Tumapel berhadapan dengan pasukan Kadiri. Dalam pertempuran ini, Kertajaya dan pasukannya berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, tetapi dukungan rakyat yang semakin berkurang membuat posisi mereka lemah. Pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok bertempur dengan penuh semangat, didorong oleh keinginan untuk mengakhiri pemerintahan Kertajaya yang dianggap lalim. Pertempuran di Ganter menjadi titik balik dalam sejarah Kadiri. Pasukan Tumapel berhasil mengalahkan pasukan Kadiri, memaksa Kertajaya mundur dan akhirnya meninggalkan takhtanya. Kekalahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Wangsa Isyana di Kadiri dan membuka jalan bagi kemunculan kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Setelah kemenangan di Ganter, Ken Arok resmi mendirikan kerajaan Singasari dengan dirinya sebagai raja pertama. Ia membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Jawa, menggabungkan unsur-unsur lama dari Kadiri dengan visi baru untuk membangun kerajaan yang lebih kuat. Kejatuhan Kadiri menjadi pelajaran penting bahwa pemerintahan yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat dan terlalu menekan kaum religius akan menghadapi perlawanan yang tak terelakkan. Keruntuhan Kadiri juga menunjukkan bagaimana kekuatan baru bisa bangkit dari ketidakpuasan terhadap penguasa lama. Ken Arok, yang awalnya hanyalah seorang bawahan di Tumapel, mampu memanfaatkan situasi politik dan sosial untuk merebut kekuasaan. Dengan kejatuhan Kadiri, era baru dalam sejarah Jawa dimulai, di mana Singasari akan mengambil peran utama dalam perkembangan politik dan militer di Nusantara. Pertempuran di Ganter bukan sekadar perang antara dua penguasa, tetapi juga simbol dari perubahan besar yang terjadi di Jawa. Kadiri yang pernah berjaya di bawah Jayabaya akhirnya runtuh di tangan seorang pemimpin baru yang muncul dari Tumapel. Kejayaan Wangsa Isyana berakhir, dan panggung sejarah kini dikuasai oleh dinasti yang akan membawa Jawa ke arah yang berbeda. Kekalahan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter menjadi akhir dari kejayaan Kadiri. Kerajaan yang pernah mencapai puncak kemegahan di bawah Jayabaya kini runtuh di tangan Ken Arok, seorang pemimpin ambisius dari Tumapel. Dengan jatuhnya Kadiri, Wangsa Isyana yang telah berkuasa selama beberapa abad akhirnya tumbang, mengakhiri salah satu dinasti paling berpengaruh di Jawa. Setelah kemenangan di Ganter, Ken Arok mengambil alih kekuasaan dan mendirikan kerajaan Singasari. Ia menata kembali pemerintahan dengan menggabungkan sistem lama dari Kadiri dengan visi baru yang lebih berorientasi pada kekuatan militer dan ekspansi. Dengan dukungan dari para Brahmana yang sebelumnya menentang Kertajaya, Ken Arok berhasil mengukuhkan legitimasinya sebagai penguasa baru di tanah Jawa. Runtuhnya Wangsa Isyana bukan sekadar pergantian dinasti, tetapi juga perubahan besar dalam politik Jawa. Kadiri yang dahulu berkuasa dengan pendekatan ekonomi dan kebudayaan digantikan oleh Singasari yang lebih agresif dalam politik dan militer. Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan di Jawa mulai lebih aktif dalam ekspansi dan persaingan regional.
Meskipun Kadiri runtuh, pengaruhnya tidak sepenuhnya hilang. Tradisi sastra, kebudayaan, dan sistem pemerintahan yang dikembangkan selama era Wangsa Isyana tetap diwarisi oleh kerajaan-kerajaan berikutnya. Namun era Kadiri sebagai kekuatan utama telah berakhir dan panggung kekuasaan kini dikuasai oleh Singasari yang kelak akan membawa perubahan besar dalam sejarah Jawa. Meskipun kerajaan Kadiri runtuh, warisannya tetap hidup dan memengaruhi perkembangan budaya serta pemerintahan di Nusantara. Salah satu peninggalan terbesar dari Kadiri adalah sastra dan literatur yang berkembang pesat pada masa kejayaannya. Naskah-naskah seperti Kakawin Bharatayuda menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya, termasuk Singasari dan Majapahit. Sastra pada era Kadiri bukan hanya bentuk hiburan, tetapi juga alat untuk membangun kesadaran politik dan moral di kalangan elit kerajaan. Selain itu, kepemimpinan Jayabaya yang terkenal dengan ramalan-ramalannya masih dikenang hingga sekarang. Jangka Jayabaya menjadi salah satu karya yang terus hidup dalam tradisi lisan dan tertulis, memberikan pengaruh besar dalam pandangan masyarakat Jawa tentang masa depan. Konsep kepemimpinan yang adil dan bijaksana yang dijalankan Jayabaya juga menjadi rujukan bagi para raja di era setelahnya. Dari segi ekonomi, kebijakan perdagangan dan pertanian Kadiri memberikan fondasi bagi kerajaan-kerajaan penerusnya. Penguasaan atas jalur Sungai Brantas dan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa membuktikan betapa pentingnya infrastruktur ekonomi dalam mempertahankan kejayaan sebuah kerajaan. Sistem ini kemudian diadopsi oleh Singasari dan Majapahit dalam memperkuat perekonomian mereka. Warisan Kadiri bukan hanya soal kejayaan masa lalu, tetapi juga pelajaran bagi generasi berikutnya. Runtuhnya Kadiri mengajarkan bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah kerajaan jika tidak didukung oleh kebijakan yang adil dan dukungan rakyat. Sejarah Kadiri tetap menjadi bagian penting dalam narasi besar perjalanan Nusantara menuju kejayaannya. Demikian kisah tentang kerajaan Kadiri, puncak dan keruntuhan Wangsa Isyana. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kejayaan tidaklah abadi dan sebuah kerajaan yang besar bisa runtuh jika kehilangan dukungan rakyat serta gagal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, warisan Kadiri tetap hidup, baik dalam sastra, sistem pemerintahan, maupun nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi juga cerminan bagi masa depan. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan.